Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih. Iya. Diundang. Yusuf Kala mengundang Zakir Naik. Bahasin apa? Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Ya silakan Pak Kacé. Apa pesan Anda nih? Pesan Anda kepada orang-orang yang berdiskusi atau berdebat lintas agama ini. Yang jelas pesannya itu harusnya kita ini ya diskusi tujuannya baik begitu, bukan mau hujat-hujatan maki-makian, menjawab dan mengcounter. Atau pesan Anda apa? Silakan Pak Kacé. Ya, jadi pesan saya sih begini, kalau memang apologet ya, kalau memang ada yang ingin menyanggah, tentu sanggahan kita bukan hanya ngarang, bukan hanya mulut, tentu harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat seperti itu, kitabnya jelas. Buktinya saya kan dituduh di luaran itu kan penista agama, tapi kan hakim tidak berani memutus saya penistaan agama. Yang pertama alasannya hukuman saya sebentar, kalau penistaan agama paling maksimal 5 tahun. Nah tapi kalau undang-undang ITE berita bohong kan undang-undang itu pasalnya pasal 1 tahun 1946 itu kan 10 tahun maksimal saya. Makanya Anda divonis 10 tahun ya. 10 tahun. Ya. Nah, sementara biar polisi tidak dalam tanda kutip tidak terkesan memihak, Yahya Waloni kan akhirnya ditangkap. Iya. Sebenarnya Yahya Waloni ditangkap itu gara-gara Anda ditangkap. Jadi biar Pak Kacé tahu. Begini, Pak Kacé kan waktu itu kan di Mabes, ditahan di Mabes kan? Ditahan di Mabes waktu itu kan? Betul. Oke, yang nangkap dari Mabes Polri kan? Iya. Oke. Nah, pada waktu Pak Kacé ditangkap, supaya Mabes nggak kelihatan tebang pilih, ditangkap juga Yahya Waloni. Iya benar. Tapi ya itu cuman buat ngimbangin doang. Biar nggak terkesan tidak profesional. Masyarakat tahu kok, nggak usah kita munafik. Tahu. Udah kita nggak usah munafik. Jadi gini, semacam tukar guling, betul gini. Jadi pada waktu itu Yahya Waloni itu sudah dilaporkan. Bertahun-tahun sudah dilaporkan. Yang ngelaporin itu Pak Esra Soru, yang ngelaporin Joshua Tewu. Joshua Tewu membuat laporan. Itu sudah bertahun-tahun dibuat laporannya, tapi nggak ada tindakan. Di mana Yahya Waloni berkata, kitab Kristen ini bukan palsu ini, bukan lagi palsu ini. Laporkan saya, kan itu kata dia, ya kan? Ya. Yahya Waloni di setiap narasinya di setiap pengajian itu memaki-maki isi Alkitab. Dibuatlah laporan oleh Pak Joshua Tewu. Gak ada tindakan dari Mabes Polri. Mana nihil? Gak ada. Kosong. Muncullah orang-orang yang greget. Muncullah orang-orang yang pengen nanggepin. Ya kan? Pada waktu itu kan Yahya Waloni muncul. Kemudian Zakir Naik juga datang dan diundang sama wakil presiden, ya kan? Nanti kalau cuma neno aja nanti mereka nggak percaya. Kita kasih tunjuk nih keadilan yang terjadi, ketidakadilan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kita itu kan mau bersama-sama gitu loh. Hidup sebangsa setanah air, Islam, Kristen, semuanya nggak membedakan suku, agama. Kita semua harusnya itu saling tenggang rasa. Begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih. Bagaimana kalau dari mereka, diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih. Iya. Diundang. Yusuf Kala mengundang Zakir Naik. Bahasin apa? Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Itu saling tenggang rasa. Begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih. Bagaimana kalau dari mereka, diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih. Iya. Diundang. Yusuf Kala mengundang
Jakir naik. Jakir Bahasin apa? naik. Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya siapa? Abdul Somad. Di dalam salib itu ada jin kafir. Haleluya. Nah, Makanya, ketidakadilan ini membuat kami ini bersuara. Kami ngomong nih, menjawab, mengcounter. iya, Akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada waktu itu betul. Pak Kaceh, karena Pak Kaceh kan di dalam, mungkin Pak Kaceh nggak lihat info-info di luar. Nah, saya termasuk pemerhati. Nah, ketika laporan masuk kepada Pak Kaceh, ya, bahwa Pak Kaceh dikatakan menista agama karena mengatakan Alhamdulillah Yesus atau gimana? Iya betul seperti itu. Makanya saya nggak ngomong gitu lagi. Iya, Alhamdulillah Yesus artinya dalam nama Yesus begitu. Cuman gara-gara itu doang dipenjarain. Milik Yesus gitu. Iya. Kan segala puji milik Yesus karena Tuhan kita. Iya, ditangkap satu tim dari Mabes, datang satu tim. Waktu itu ditangkap di Bali Pak Kaceh ya? Iya. Ditangkap satu tim dari Bali, ditangkap. Ya, ditangkap seperti seorang teroris gitulah, pokoknya ngeri lah, pokoknya ya. Pokoknya seperti itu ditangkap. Akhirnya apa? Supaya Mabes Polri tidak terkesan tebang pilih, ya Waluni juga ditangkap lah. Biar terkesan profesional lah. Tahu masyarakat tuh tahu, bapak-bapak polisi yang terhormat tahu. Ya, kita ini bukan orang tolol, tahu. Nah, tapi setelah itu juga di samping saya. Nah, setelah itu sama-sama divonis. Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Enak karena apa? Ya karena Muslim, hakim Muslim, jaksa Muslim, penyidik Muslim. Muslim sama-sama Muslim, 5 bulan. Pak Kaceh, jaksa Muslim, penyidik Muslim, hakim Muslim, 10 tahun kau. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Ketidakadilan itu nih yang kami suarakan tuh, ketidakadilan itu. Kalau mau adil, misalnya ya 6 bulan sama-sama 6 bulan. Sama-sama penista agama kok. Kalau mau ngomong penista agama, kita sama-sama akui. Di dalam perdebatan, di dalam diskusi, kadang kita selip lidah, kebawa emosi. Saya termasuk mengakui itu. Kadang-kadang terselip emosi, amarah, sehingga ngucapnya ada emosi. Kalau kita mau ngakui sama, Juma juga sama, Yusuf Pei sama semua kok. Begitu. Iya. Tapi kenapa cuma yang Kristen-Kristen aja? Anak Batak debat dengan Muslim, Islam lawan debatnya. Dia di penjara, lawan debatnya kecekik-cekikan. Iya. Apakah ini adil? Ketidakadilan ini yang saya suarakan. Begitu loh. Sebenarnya ada gini Pak Kaceh. Saya ini juga sekolah hukum, walaupun saya nggak sampai selesai ya. Gini, di dalam KUHAP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu ada satu pasal yang berbunyi begini. Seorang hakim itu tidak boleh mengadili perkara di mana dia itu punya hubungan keluarga dengan sang terdakwa. Dengan seseorang yang sedang diadili. Nggak boleh. Karena apa? Karena putusannya pasti nanti putusannya itu sudah tendensius. Contoh. Udah mirip nantinya. Iya, contoh hakim punya keponakan atau punya saudara. Saudaranya dibunuh. Ya kan? Terus yang diadili itu orang yang membunuh itu nggak boleh. Karena putusannya pasti nanti udah ada amarah di dalamnya. Atau punya keluarga misalnya. Dia terdakwa itu keluarganya dia. Pasti udah ada rasa kasihan. Iya, gitu. Betul. Itu menjadi tidak adil. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau jujur pasti ada hubungannya dengan agama. Bayangin hakimnya Muslim. Ya kan? Seorang yang sangat mencintai Nabi, mencintai Al-Quran. Yang diadili orang yang menista agamanya, ya pasti berat. Pasti berat. Kita nggak usah bohong. Kalau bicara hukum itu kita bicara keseluruhan. Gitu loh. Makanya di sini ada ada tendensi. Begitu.
Iya, Jadi saya ya ingat itulah. kemarin, Ya itulah yang Bang Edis, terjadi ya teman-teman ya. Dan saya itulah yang ingat kita ada yang perjuangkan. debat dengan Bang Edis mengakukan saya orang hukum nih. Ya, dasar hukum pasal berapa yang dikenakan kepada orang yang mendatangi rumah orang tanpa izin, mengeroyok? Ya sesuai laporan katanya. Saya ketawa aja dalam hati, saya juga orang hukum tahu, saya bilang ada hukum pidana, ada hukum perdata. Antara Pak dua, Kacé memang hukum didatangin ke pidana rumah. dan perdata. Enggak, itu waktu nonton Edis TV berdebat dengan siapa yang ngaku orang hukum. Oh Ingat iya nggak? yang berantem kesinian itu. Iya. Saya ketawa dalam hati, aing aku orang hukum ditanya pasalnya nggak ngerti. Waduh, bagaimana ini, bahaya ini orang hukum gini. Ya seperti. Ya intinya begini Pak Kacé, ini menjadi satu Iya, pelajaran bahwa memang itulah yang iya, terjadi di negara kita. Ya kita iya. semua ini berharap ada perbaikan gitu loh. Kalau mau diskusi Mm-mm. lintas agama tuh boleh-boleh aja. Tapi yang Iya. adil. Kalau Islam boleh ngomong begini, yang Kristen juga harusnya boleh. Kalau dua-duanya Oh salah, dua-duanya iya. masuk penjara. Dua-duanya sama Nah, hukumannya atau beda-beda itu tipis. adil. Nah, Iya, iya itu adil namanya. beda-beda Waduh, tipis. jangan. Ini 5 bulan sampai 10 tahun loh. Oh, 20 wow, kali tanah lipatnya lebih. langit. 20 kali lipatnya. Kan gak adil kayak begitu. Ya, dia. Ya, Begitu. semoga lah Pak Prabowo ini menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Amin, Itu amin. aja Semoga sekarang. lah, Saya semoga doa ya. itu aja. Pihak-pihak Ini juga terkait. saya bersyukur kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang mengatakan ada program gitu loh. Walaupun nggak tuntas semua, adakan program. Lagian pula narapidana diempanin doang, makan tidur ya rugilah negara. Miliar triliunan itu. Saya lebih setuju ada anjuran pemerintah itu program gitu. Jadi yang di penjara juga nggak terlalu lama gitu, bisa usaha lagi. Ya kalau memang yang profesionalnya di dalam kejahatan ya bolehlah masuk lagi gitu. Kalau saya kan orang baik-baik, nggak mau saya tidur di dalam sel itu. Ya, tapi intinya Ya, begini Pak tersiksa Kacé. banget. Kita berbicara soal Iya. keadilan. Kalau kita ngomong salah, ya memang kita ngaku lah ya, karena memang Lah kenapa iya, kesalahan itu ada? salah. Karena memang ada pihak dari Muslim membahas-bahas agama Iya, kami, bahkan diundang betul. Wapres, begitu loh. Nah, Nah, ketika itu kami dia. jawab, ya, ketika kami jawab, ya betul, memang kadang-kadang selip. Ya kalau selip ya mereka juga selip, sama-sama selip kok. Gitu loh. Betul, sulit, iya. Nah, kalau memang Dan kalau ngomongnya memang mau tidak berdalil. selesai, kalau memang harus selesai sebenarnya ya, kalau misalnya apa Kapolri kah atau pihak siapa, Kabar Reskrim kah atau siapa begitu ya, ngumpulin semua ini ya, gimana biar Iya, perdebatan harusnya begitu. ataukah mau lanjut tapi dengan anu yang bagus atau betul-betul kita selesaikan, ayo nggak apa-apa. Seperti Lah itu. iya. Tapi kan nggak ada tindakan Lagi pula, seperti itu. iya. Tindakannya Lagi kalau pula ada debat kalau itu. ada yang oten doang selip penjarain. Korban yang terbaru si siapa namanya? Yang dari Aceh siapa? Yang Aceh itu. Aceh itu siapa itu? Aduh, kasihan lagi. ya korban terbaru. Karena Aduh, dia berkata negara ini. Karena dia berkata begini, Muhammad waktu belum jadi nabi istrinya 1, setelah jadi nabi istrinya selusin. Kan dia bilang gitu. Bener nggak yang dibilang itu? Gara-gara gitu ya? Yang dibilang itu bener nggak? Nah bener. Ya bener, tapi ya tetap aja lah di penjara. Ya saya juga bener, ada hadisnya, ada Qurannya. Itu tetap aja penjara. Itu tapi nggak apa-apa lah, udah tapi ya sudahlah. Ini kalau memang kita ini mau aman damai, mari kita ini saling menghargai gitu loh. Anda menghargai, bukankah dalam agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku. Nah, kalau seperti itu janganlah ada orang Islam yang ngomong-ngomongin agama Kristen, nanti ditanggapi, nanti marah. Iya, benar. Gimana ya? Iya. Oke lah Pak Kacé. Seperti itu Pak Kacé. Lanjut terus ya. Terima kasih, saya sudah naikkan, sudah ngobrol banyak. Terima kasih, di berkat-berkatnya tuh mengalir tuh ke saya juga. Terima kasih. Ya, saya rindu. Nanti ketemu ya. Saya bersuka cita karena ketika saya masuk ada penerus saya, Edis. Mantap kata saya. Ini perlu dipahami
makan daging babi kalau di dalam syariat Islam itu haram hukumnya. Tetapi kalau dibakar, ingat, kalau dibakar boleh saja. Yang tidak setuju silakan komen di kolom komentar. Kita bahas sama-sama. Hatur nuhun. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Edis TV dan Muhammad KC mereka berdiskusi terkait dengan apa yang dialami oleh MKC, mulai dari ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian sampai di penjara. Di sini kita melihat bahwa apa yang dialami oleh MKC tidak mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Nah teman-teman, ketika MKC ditangkap, hal yang sama Yahya Waloni juga ditangkap. Namun ketika divonis, Yahya Waloni hanya divonis hukuman 5 bulan lebih, sementara Muhammad KC divonis hukuman 10 tahun lebih. Dan di sini kita melihat bahwa keadilan di pihak umat Kristen tidak ada. Sementara Yahya Waloni yang dimana sudah bertahun-tahun melakukan penistaan agama, bahkan menghina Yesus Kristus, namun hanya diberikan hukuman 5 bulan lebih, saudara. Sementara MKC 10 tahun penjara. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa adanya penistaan agama di Indonesia ini karena dipicu oleh ustadz-ustadz atau pedakwa Islam seperti Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan terakhir yaitu seorang Zakir Naik, di mana Zakir Naik ini difasilitasi oleh tokoh Indonesia yaitu Yusuf Kala. Nah teman-teman, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, maka yang menyambut kedatangan Zakir Naik itu adalah Yusuf Kala, wakil presiden ke-10 dan ke-12. Dan apa yang dilakukan oleh Zakir Naik ketika ia berdakwah di Indonesia? Ia membahas Kristen, Alkitab, dan Yesus Kristus. Dan ini dipelopori dan disupport oleh Yusuf Kala, saudara. Nah itulah sebabnya dari situlah mulai gencar dan terus-menerus mengalami yang namanya membahas kitab suci agama lain. Karena mengapa? Karena Yusuf Kala dia memberikan ruang atau kesempatan kepada Zakir Naik untuk berdakwah, membahas Alkitab, membahas kekristenan, dan membahas Yesus Kristus. Nah teman-teman, oleh karenanya maka apologet Kristen memberikan defense, memberikan jawaban-jawaban. Sementara ketika orang Kristen memberikan jawaban, apa yang terjadi adalah mereka ditangkap, saudara. Mereka dipenjara seperti Muhammad KC, Gratia Bello, ada Saifuddin Ibrahim, ada juga Pendeta Yusuf Roni, ya, ditangkap. Lalu ketika Zakir Naik datang di Indonesia membahas Alkitab dan Yesus Kristus, disponsori oleh Yusuf Kala. Nah teman-teman, kita akan melihat sebuah berita yang dimana ditulis begini: pertemuan wakil presiden Yusuf Kala dengan Zakir Naik banyak diperbincangkan di media sosial. Zakir Naik merupakan salah satu dai pendakwa di televisi paling populer, ya, sekaligus kontroversial di dunia saat ini. Sejak November tahun 2016, pemerintah India melarang aktivitas dakwahnya di India. Nah teman-teman, di India saja Zakir Naik ini ditolak dan dilarang ia berdakwah di negaranya India. Karena apa? Karena ceramah-ceramah Zakir Naik ini kontroversial dan tidak sesuai dengan ajaran yang diimani oleh orang India, sehingga ia dilarang dan ditolak ketika ia berdakwah. Nah teman-teman, soal ceramah-ceramahnya bisa memicu kebencian dan radikalisasi. Zakir Naik yang semula berprofesi sebagai dokter dan kemudian beralih menjadi dai full time itu kerap menyerang keyakinan dan kitab suci agama lain, sembari menyulut permusuhan dan mengobarkan api radikalisme. Nah teman-teman, ceramah Zakir Naik ini, kalau dia berceramah, ia menyerang keyakinan agama lain dan kitab suci agama lain, serta menyulut permusuhan dan mengibarkan api kebencian terhadap agama lain. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah India
melarang Dr. Zakir Naik untuk berceramah di negaranya. Orang tidak suka ceramah Zakir Naik ini karena ia mengulang-ulang apa yang dia ceramahkan. Dan bukannya itu, ceramahnya yang memicu kebencian dan juga radikal, serta membahas-bahas kitab suci agama lain dengan cara menyerang dan lain sebagainya. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Selama yang sebelumnya berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.